LRT Jabodebek rencananya bakal beroperasi di pertengahan Juli tahun ini. LRT tanpa properti yang terintegrasi rasanya ada yang kurang ya. Properti yang punya privilege 0 km dari stasiun LRT dan mengusung konsep TOD digadang-gadang akan menjadi tren hunian masa depan kaum milenial dan Gen Z. Kira-kira emiten apa nih teman-teman? Yes, the one and only emiten itu bernama PT Adi Commuter Property. Seberapa cerah sih prospeknya di masa depan? Terus bagaimana ya fundamental perusahaannya sekarang? Mari kita bahas. Disclaimer dulu, video ini hanya bersifat informasi dan edukasi, bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Setiap keputusan investasi menjadi risiko pribadi masing-masing. PT Adi Commuter Property Tbk dengan kode saham ADCP adalah salah satu anak perusahaan BUMN, yakni PT Adi Karya Persero Tbk. ADCP ini dimulai hanya dari divisi Transit Oriented Development Adi Karya di tahun 2015. Kemudian berkembang menjadi entitas terpisah di tahun 2018. Di tahun 2019, ADCP mengakuisisi PT Mega Graha Citra Perkasa sebagai anak perusahaan. Dan di tahun 2022 resmi menjadi perusahaan IPO. Jadi, ADCP ini punya istilah zero kilometer, di mana kawasan hunian yang mereka bangun itu terintegrasi dengan public transportation, yaitu LRT. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat yang memang berada di Jakarta dan sekitarnya ya, yang notabene masalah terbesarnya ya kemacetan. ADCP ini mengembangkan beberapa brand TOD, yaitu LRT City, Member of LRT, dan Adi City. Propertinya sudah tersebar di beberapa wilayah sekitaran Jakarta. Dari semua proyek itu, kalau dilihat dari data Q1 2023, aset real estate-nya terdiri dari bangunan siap jual sekitar 6%, tanah yang sedang dikembangkan sebesar 31%, bangunan dalam proses pengembangan sebesar 18%, yang terakhir tanah belum dikembangkan sebesar 45%. Wah, ternyata persediaannya masih banyak juga ya, jadi kemungkinan bakal makin berkembang nih ke depannya. Gak hanya properti, ternyata ADCP juga punya proyek hospitality. ADCP membangun dan mengelola jaringan Hotel Grandika yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Semarang, dan Medan. Selain itu, ADCP juga punya bisnis support pada pengembangan komersial area, yakni bisnis F&B di setiap proyek. Ini dia contoh bisnis yang sudah dikembangkan oleh ADCP. Dengan 3 lini bisnis tersebut, perusahaan berhasil meraup pendapatan sebesar 133 miliar rupiah di kuartal 1 2023. Sejauh ini, pendapatan terbesar perusahaan masih disumbang oleh bisnis propertinya, yang menghasilkan 94 miliar selama 3 bulan ini. Lalu, di bisnis hotel menghasilkan 25 miliar, kemudian satu lagi di operasi bersama sebesar 13 miliar. Operasi bersama ini merupakan kerjasama PT Adi Karya Tbk, yang mana itu perusahaan induk ADCP dengan PT Nusa Wijaya Propertindo untuk pembangunan proyek Gateway Park dan kerjasama dengan PT Urban Jakarta untuk proyek Urban Signature. ADCP ditunjuk sebagai pengganti PT Adi Karya untuk mengelola proyek tersebut. Jadilah ADCP mendapatkan penghasilan dari proyek tersebut. Sekarang yuk kita lihat harga sahamnya. Awal IPO itu tanggal 23 Februari 2022 ya, berada di harga Rp122 per saham. Terlihat pergerakan harganya semakin menurun ya, dan di akhir Maret 2023 berada di angka Rp61 per saham. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, lumayan ya penurunannya, decrease hampir 50%. Gimana nih menurut kalian? Apakah wajar perusahaan yang baru IPO terus dalam kurun waktu setahun harga sahamnya turun sampai 50%? Tulis di kolom komen ya. Baik, kita lanjut. Wah, ternyata di tahun lalu ada pembagian dividen ya sebesar Rp1,17 per saham. Meskipun nominalnya cukup kecil ya, kalau kamu invest di ADCP sebanyak 100 lot, berarti cuma dapat dividen sebesar Rp11.700 aja. Kemudian berikutnya ada jajaran direksi yang masih menjabat. Yang pertama ada Rizkan Firman sebagai Direktur Utama, yang kedua ada Muhammad Yusuf sebagai Direktur Keuangan, yang ketiga Indra Syahruza sebagai Direktur Pemasaran, kemudian ada Hanif Setio Nugroho sebagai Direktur Pengelolaan Properti, dan yang terakhir Rozi Sparta sebagai Direktur Pengembangan Bisnis. Beralih ke pemegang saham, saham ADCP 90% milik PT Adi Karya dan 10% milik masyarakat. Saham
yang beredar sampai dengan Q1 2023 ini sebanyak 22 miliar lembar saham. Oke, kita langsung saja lihat laporan keuangannya. Di tahun 2018, di mana perusahaan baru aja menjadi entitas terpisah dari divisi TOD PT Adikarya Tbk, pendapatannya hanya sebesar 438 miliar rupiah. Lalu di 2019, penjualan meningkat sekitar 80%-an dari 2018. Pendapatan bersih sebesar 808 miliar rupiah. Di tahun 2020, pendapatannya semakin naik lagi, berada di angka 977 miliar. Kemudian di tahun 2021, penjualannya lumayan terjun, berada di angka 564 miliar rupiah aja. Yang terakhir di 2022 naik sedikit daripada tahun 2021 ya, sebesar 592 miliar. Kemudian kita lihat laba bersihnya. Di 5 tahun terakhir ini, perusahaan untung terus ya. Untuk ukuran perusahaan yang baru berdiri dan baru IPO juga, profitabilitasnya bagus nih di setiap tahunnya. Terus kita lihat laporan laba rugi year on year-nya. Penjualannya terlihat decrease ya. Q1 2022 berhasil meraup 187 miliar. Sedangkan di Q1 2023 hanya sebesar 133 miliar. Turun sekitar 30%-an ya. Laba kotor dan laba bersih pun ikut turun. Namun hanya 5% dan 12% saja. Tidak terlalu signifikan. Kita beralih ke neraca. Total asetnya bagus ya, selalu naik dari tahun ke tahun. Total hutangnya juga selalu naik, tapi modalnya cukup fluktuatif ya. Dan porsinya pun lebih banyak hutang daripada modal hampir di sepanjang 5 tahun ini. Coba kita lihat ya kondisi di Q1 2023. Ternyata hutangnya masih sama-sama naik bila dibandingkan dengan Q1 2022. Kita coba lihat disclosure-nya ya. Hutangnya bersumber dari mana aja sih? Yang pertama ada utang usaha sebesar 1,1 triliun. Utang usaha ini biasanya utang kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga yang berkaitan dengan usaha. Misal pembelian bahan-bahan, utang pada kontraktor, dan lain-lain. Kedua, ada pendapatan diterima di muka sebesar 874 miliar. Dianggap hutang karena pekerjaannya belum tuntas tapi sudah dibayar duluan. Yang ketiga ada utang lainnya 720 miliar. Kalau yang short term ini utang dividen, dan kalau yang jangka panjang ternyata utang kepada induk dan pihak ketiga atas pembelian aset ya, tentunya asetnya berupa lahan. Kemudian ada utang bank sebanyak 503 miliar, utangnya cuma ke satu bank ya, yaitu Bank Tabungan Negara. Kemudian ada utang obligasi 315 miliar. Jadi ternyata untuk pembiayaan, selain jual saham, perusahaan juga mengeluarkan obligasi. Obligasi itu surat utang ya, biasanya perusahaan menawarkan obligasi dengan return bunga obligasi sekian persen dalam jangka waktu sekian tahun. Di Q1 2023 tercatat terdapat obligasi yang masih outstanding. Seri A sebesar 205 miliar, suku bunganya 10%, jangka waktu 1 tahun. Obligasi seri B 110 miliar, suku bunganya 11%, jangka waktu 3 tahun. Kemudian ada beban akrual sebesar 313 miliar. Beban akrual dikategorikan hutang ya karena memang sifatnya masih ditangguhkan, belum ada tagihannya secara pasti gitu ya. Namun bebannya sudah terjadi. Misalnya nih, kita bayar listrik, setiap hari kita pakai kan listriknya, cuma tagihannya baru ada di bulan depan. Sebelum ada tagihan, biasanya secara akuntansi dicatat dulu sebagai akrual. Setelah nanti ada tagihan, baru kita reklas ke hutang dan kemudian dilakukan payment. Kalau dilihat sih beban akrualnya di sini berkaitan dengan pekerjaan proyek, operasional proyek, dan hotel. Lalu ada utang pajak 5 miliar dan utang sewa 740 juta. Gitu ya teman-teman, itu berdasarkan disclosure di laporan keuangannya. Kita lanjut saja ke laporan arus kas. Kas operasi mostly negatif ya di 5 tahun ini, tapi di tahun 2022 sudah kembali positif sebesar 122 miliar. Artinya, ADCP ini masih banyak mengeluarkan uang seperti untuk pembayaran kepada pemasok daripada menerima kas dari customernya. Arus kas investasi juga negatif ya, tapi kalau di investasi angkanya negatif, artinya bagus, karena perusahaan masih lebih banyak melakukan pembelian aset untuk investasi daripada menjual aset investasi yang dimilikinya. Dalam artian, menjual aset misal untuk pembayaran utangnya. Terus, arus kas pembiayaannya, wah terlihat jelas sekali ya, angkanya selalu positif, inline dengan kenaikan hutang yang tadi kita bahas. Tapi di 2022 sudah lumayan decrease ya.
Coba kita lihat di Q1 2023 kondisinya kayak gimana. Arus kas investasi menunjukkan angka positif ya, berarti increase. Investasi masih di angka negatif, namun tidak seperti di Q1 2022 yang mencapai negatif 28 miliar. Di Q1 2023 ini hanya negatif 14 miliar saja. Di arus kas pendanaan, baik Q1 2022 maupun Q1 2023 masih positif ya angkanya, cuma secara nominal jauh sekali ya. Q1 2023 hanya 7 miliar, kalau Q1 2022 sebanyak 249 miliar. Beralih ke key financial highlight untuk Q1 2023. Net profit marginnya sebesar 12%. Persentasenya lumayan lah ya untuk ukuran perusahaan baru IPO. At least tidak rugi ya. Kalau rugi kan kemungkinan investor juga mikir lagi untuk invest di perusahaan tersebut. Kemudian ROA di kisaran 0,2%. Artinya perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebanyak 0,2% dari total aset yang dimilikinya. Lalu ROE-nya sebesar 0,6%. Artinya perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebanyak 0,6% dari modal yang dimiliki. ROI ini menunjukkan berapa keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Jadi semakin besar ROE, semakin meningkat pula reputasi perusahaan di mata investor. Untuk debt to equity ratio di kuartal 1 2023 ini menunjukkan angka 1,56 atau 156%. Artinya jumlah hutangnya 1,5 kali lipat lebih banyak daripada total modal yang dimiliki. Kemudian untuk PBV angkanya 0,55, artinya under value ya, karena harga saham di pasaran nilainya lebih kecil daripada valuasi perusahaan. Pokoknya PBV ini biasanya kalau angkanya di bawah 1 itu berarti under value, kalau di atas 1 berarti over value. Terakhir ada PE ratio angkanya 87 kali. Biasanya PE ratio ini kalau angkanya lebih dari 15 kali, artinya saham tersebut sudah dikategorikan mahal. Oke, jadi secara keseluruhan ADCP ini untuk ukuran perusahaan yang baru IPO sudah cukup baik ya di sisi profitabilitasnya, yang mana perusahaan selalu untung di setiap tahunnya. Dengan profitabilitas tersebut bisa jadi patokan investor untuk melihat prospek kedepannya gimana. Kemudian di bagian neraca, asetnya tadi naik terus ya dari tahun ke tahun, modalnya juga relatif naik meskipun slow. Tapi untuk hutangnya lumayan kenceng nih teman-teman. Ini yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi para investor. Mampukah perusahaan membayar utangnya secara tuntas, dalam artian tidak ada gagal bayar yang nantinya akan mengganggu keberlangsungan usaha ke depannya. Mari kita pantau sama-sama ya, apakah saham ini akan jadi jagoan kalian nantinya atau malah di skip aja nih. Sampai ketemu di video selanjutnya.